Pak Raka tiba di Dusun Tungguluatu dengan motor tuanya, melewati jalan tanah berlumpur yang nyaris tak bisa dilewati. Hujan rintik mengguyur dedaunan, dan kabut turun perlahan dari arah hutan bambu di utara desa. Ia baru saja ditugaskan sebagai guru pindahan setelah permintaan dari kepala sekolah setempat yang kekurangan staf. Bu Narti menyambutnya dengan senyum khas orang desa, namun matanya menyiratkan sesuatu yang tidak biasa, campuran antara rasa lega dan kekhawatiran. "Panjenengan nek bener arep ngajar neng kene, kudu wani. Ora kabeh murid bisa dijelasin nganggo akal sehat," katanya setengah berbisik. Pak Raka hanya mengangguk, mengira itu sekadar candaan khas desa. Ia belum tahu bahwa murid-murid di sekolah ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di tengah malam, suara gamelan kadang terdengar dari arah sekolah yang sudah lama tidak digunakan. Malam pertamanya di rumah dinas terasa aneh. Di kamarnya yang sederhana, kelambu putih menggantung dan bergoyang pelan meski jendela tertutup. Pak Raka merasa ada yang mengintip dari balik kelambu, tapi saat ia tarik, hanya angin yang menyambutnya. Esok paginya, Pak Raka mulai mengajar. Semua berjalan normal, kecuali satu hal, ada satu murid bernama Bagas yang duduk di pojok kelas dan tak pernah bicara. Tatapan matanya kosong, dan ia selalu menggambar pohon dengan satu bayangan hitam berdiri di bawahnya. Pak Raka merasa tergugah. Ia mencoba mendekati Bagas, tapi setiap kali ia mendekat, anak itu seperti membeku. Di hari ketiga, Bagas memberinya secari kertas berisi tulisan tangan. Mereka datang dari balik kelambu. "Jangan buka pintunya." Malam berikutnya, hujan turun lebih deras. Di tengah suara gemericik dan hembusan angin, Pak Raka terbangun oleh suara lembut yang menyerupai nyanyian anak-anak dari halaman belakang. Ia mengintip dari jendela, namun hanya melihat kelambu jemurannya yang tertiup angin. Pak Raka memutuskan keluar. Ia membawa senter kecil dan menyusuri sisi rumahnya. Di bawah pohon jambu, kelambu jemuran itu terlepas dan menggulung di tanah. Namun ada bekas kaki kecil yang basah di bawahnya. Keesokan harinya, Bagas tidak masuk sekolah. Saat ditanya, teman-teman hanya menggeleng. Mereka tampak ketakutan, seolah nama Bagas tak boleh disebut lagi. Pak Raka mendatangi rumah Bagas, namun rumah itu kosong dan terkunci. Jendela dipenuhi debu, dan di dalamnya terlihat lukisan besar menempel di dinding. Lukisan kelambu dengan mata hitam mengintip dari baliknya. Dalam kebingungan, Pak Raka kembali ke rumah. Ia duduk termenung, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun malamnya, suara nyanyian anak-anak terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ketika ia membuka kelambu tempat tidurnya, ada lipatan kain kecil tergantung di dalamnya, berisi potongan gambar yang sama dengan milik Bagas, sosok hitam berdiri di bawah pohon. Pak Raka tahu, ini bukan sekadar cerita anak-anak. Sesuatu sedang bermain dengan kenyataan di desa ini, dan semuanya dimulai dari balik kelambu. Pagi itu, Pak Raka berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggiran desa, mengikuti arah petunjuk Bu Narti. Di sana, di dekat makam tua yang hampir tertutup semak, tinggal Pak Karno, juru kunci yang katanya tahu segalanya tentang ruang 7B. Pak Karno menerima kedatangan Pak Raka dengan pandangan tajam. Pria tua itu duduk di atas batu nisan sambil menggenggam tasbih yang tak pernah lepas dari tangannya. "Panjenengan guru anyar, ya?" "Sudah waktunya seseorang buka suara lagi," katanya tanpa basa-basi. Pak Raka menjelaskan apa yang ia alami. Kelambu yang bergerak sendiri, suara dari balik ruang 7B, dan gambar-gambar mengerikan milik Bagas. Pak Karno diam, lalu berdiri perlahan dan menunjuk ke satu makam yang lebih besar dari yang lain. Anak-anak itu dulunya kelas 7B. Mereka mati dalam kebakaran, tapi tidak semua jenazah ditemukan. Sejak itu, kadang ada yang datang ke kelas, tapi bukan dari dunia ini, ujar Pak Karno lirih. Pak Karno membuka laci tua dari bawah lantai rumah makam dan mengambil sebuah benda kecil, kunci kuningan berukir huruf Jawa kuno. "Kalau kau memang ingin tahu,
Buka ruang itu. Tapi jangan sendirian. Mereka tidak suka yang masuk sendirian. Dengan berat hati, Pak Raka menerima kunci itu. Sepanjang jalan pulang, ia merasa langkahnya dibuntuti. Bayangan di balik pepohonan seperti mengikuti dari jauh, berhenti setiap kali ia menoleh. Malam itu, ia menggantung kunci itu di samping tempat tidurnya. Tapi mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya duduk di dalam ruang kelas kosong, murid-murid duduk dengan kepala tertunduk. Saat satu persatu menoleh, wajah mereka meleleh, dan kelambu menggantung di setiap sudut kelas. Ia terbangun dengan napas terengah. Jendela terbuka padahal tadi terkunci. Dan di lantai, kunci ruang 7B sudah tidak tergantung lagi, melainkan tergeletak di bawah kelambu yang kini menutupi kursinya. Hari berikutnya, langit Tungguluatu tampak lebih muram dari biasanya. Pak Raka berdiri di depan pintu ruang 7B, kunci kuno bergetar di tangannya. Di sampingnya berdiri Bagas, diam seperti biasa, tapi matanya menatap lurus ke pintu itu, seolah telah menunggu hari ini datang. Tanpa bicara, Pak Raka memasukkan kunci ke lubang. Ada suara klik yang dalam dan berat, seolah bukan hanya pintu yang terbuka, tapi sesuatu yang lain. Udara di sekeliling mereka tiba-tiba lebih dingin. Ruang kelas itu gelap dan berdebu. Semua bangku masih tersusun rapi, tapi seluruh dinding tertutup coretan. Di bagian depan papan tulis, tertulis besar dengan kapur merah, "Jangan masuk sendirian." Bagas berjalan duluan. Ia menuju bangku paling belakang dan duduk. "Di sini aku duduk dulu," bisiknya. Suaranya lain, lebih berat, lebih tua. Pak Raka menatapnya dengan ngeri. Bagas tiba-tiba menoleh, dan matanya tak lagi seperti anak-anak. Tiba-tiba semua pintu dan jendela menutup sendiri. Kelambu putih turun dari langit-langit, menggantung di setiap sudut ruangan. Angin berputar di dalam kelas meskipun semua tertutup. Pak Raka mencoba keluar, tapi pintunya menghilang. Ia hanya melihat dinding polos di tempat pintu tadi. Lalu terdengar tawa-tawa anak-anak, namun terdistorsi, seperti berasal dari radio rusak. Dari balik kelambu, muncul sosok-sosok kecil. Anak-anak berpakaian seragam sekolah, tapi wajah mereka rusak, meleleh, dan mata mereka hitam legam. Mereka mendekat, perlahan tapi pasti. Bagas berdiri. "Mereka tak pernah keluar, Pak." "Aku pun tidak." Suaranya retak. Tubuhnya mulai memudar, menjadi transparan. Ia bukan lagi Bagas yang dikenal Pak Raka, ia salah satu dari mereka. Pak Raka berteriak, namun tak ada suara keluar. Ia hanya bisa menangis saat semua sosok itu menyatu dalam cahaya putih yang menyilaukan. Sekejap kemudian, semua gelap. Ia terbangun di ruang guru, keringat membasahi tubuhnya. Di tangannya masih tergenggam kunci kuningan itu. Tapi saat ia menatap jendela, ia melihat pantulan dirinya, dan bayangan Bagas berdiri di belakangnya. Beberapa hari setelah kejadian di ruang 7B, Pak Raka mulai menelusuri sejarah lama desa. Ia menemukan dokumen arsip sekolah tahun 1998, tahun kebakaran terjadi. Di dalamnya, tertera daftar murid yang meninggal dan satu nama yang dicoret dengan tinta hitam. Ia mendatangi kembali Bu Narti. Kali ini, perempuan tua itu menyerah. "Kau berhak tahu," katanya. Ia membawa Pak Raka ke sebuah bangunan tua tersembunyi di balik pohon bambu, bekas rumah kepala sekolah lama, Pak Winarno. Bu Narti menunjukkan sebuah foto lama, kelas 7B tahun itu. Tapi yang aneh, ada satu siswa berdiri paling belakang, wajahnya kabur. Itu bukan murid sebenarnya, tapi dia yang memulai semua ini. Menurut cerita Bu Narti, anak itu bernama Seno, bukan murid resmi, tapi dipaksa belajar oleh ayahnya yang bekerja sebagai penjaga sekolah. Anak itu aneh, pendiam,
dan sering menggambar hal-hal yang tak masuk akal, kelambu, tali, dan kobaran api. Suatu malam, Seno terkunci di kelas 7B sendirian. Saat ditemukan keesokan paginya, ia sudah tak bernyawa, tergantung dengan kelambu yang ia bawa sendiri dari rumah. Sejak saat itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari ruang itu. Pak Winarno menutup kasus itu, memalsukan dokumen, dan melarang siapapun bicara. Tapi arwah Seno tetap tinggal, menjerat murid lain dalam ruang itu, menjadikan mereka bagian dari dunianya. Bu Narti menatap Pak Raka, wajahnya muram. Kau harus akhiri ini. Seno harus tahu bahwa dia bukan dilupakan, bahwa seseorang mengerti sakitnya. Malam itu, Pak Raka kembali ke ruang 7B. Kali ini membawa gambar milik Seno yang berhasil ia temukan, lukisan kelambu dan pohon terbakar. Ia membentangkannya di atas meja dan berbisik, "Aku mengerti, Seno. Kau tidak sendiri." Perlahan, kelambu di pojok mulai terbuka. Sosok bocah mungil muncul, matanya sendu, tubuhnya tak lagi mengancam, melainkan lelah. Ia menatap Pak Raka, lalu menunduk, dan menghilang dalam tiupan angin malam. Keesokan harinya, ruang 7B sudah tidak lagi terasa dingin. Tak ada suara langkah, tak ada kelambu yang bergerak sendiri. Tapi di papan tulis, tertulis rapi dengan kapur putih. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Seno.